Triknya di toolbox ini, kalau kalian lihat di sini ada dua kotak ya. Nah, ini kotak ini namanya adalah fill sama stroke. Jadi kalau saya punya kotak di sini ya, seperti ini. Nah, kotak ini warnanya putih dan dalamnya putih, garisnya warnanya hitam. Mengapa seperti ini? Karena bawaan dari settingan yang ada di sini. Jadi fill itu artinya yang ada di dalam, warna yang ada di dalam, sedangkan yang bawahnya ini adalah stroke, yaitu garisnya, warna yang ada di garisnya. Jadi kita bisa mengubah warna fill dan stroke pada sebuah objek sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya ingin ganti warna, caranya gampang sekali. Kalau misalkan mau yang diganti warna fill, tinggal pastikan warna fill-nya ini ada di atas posisinya, double klik, nanti akan muncul pilihan warna. Nah, misalkan saya mau pilih warna ini, warna merah. Kalian bisa atur warnanya dengan cara klik area select color ini, atau kalian kalau sudah punya kodenya, nah kalian bisa masukkan di sini, misalkan kodenya F berapa, atau mungkin kode RGB-nya atau kode CMYK-nya. Nah, kalian bisa masukkan langsung di sini, nanti sama saja hasilnya. Kalau sudah, klik OK. Nah, otomatis warnanya akan berubah. Kalau misalkan kita ingin balik ya, ini kan pertama stroke warna hitam, fill-nya warnanya merah. Saya mau balik. Nah, caranya mudah sekali. Di bagian icon ini ada yang namanya swipe. Kalau kita klik swipe, nanti dia akan otomatis menukar warna stroke dengan warna fill-nya. Lalu di sini ada juga icon default. Ini artinya kalau kita klik, dia akan kembali ke settingan awal, yaitu fill-nya putih dan stroke-nya warna hitam. Nah, kita juga bisa ya atur warna stroke-nya. Nah, caranya sama seperti fill. Pastikan stroke-nya itu posisinya di atas. Seperti ini. Kalau sudah double klik, kita ganti warnanya, misalkan warna biru. Oke. Nah, atau mungkin kita nggak mau kasih warna. Nah, kalau nggak mau kasih warna, berarti kita bisa pilih ini, icon ini, none. Jadi di sini ada 3, ada color, ada gradient, ada none. Kalau color itu warnanya ya solid, warna merah, kuning, hijau. Nah, seperti ini biru, itu adalah warna solid. Nah, makanya dia yang aktif. Sedangkan yang tengahnya adalah gradient, artinya kita akan memberikan warna gradiasi. Kalau kita klik bagian ini, maka otomatis langsung keluar panel gradient. Ini adalah panel gradient. Kita bisa mengatur gradiasinya mau yang linear atau radial, atau mungkin kita bisa menggunakan warna gradasi yang ada di library-nya AI, seperti ada ini orange, yellow, dan sebagainya. Atau mungkin kalian mau buat warna sendiri. Kalau mau buat warna sendiri ya kalian atur di area ini. Jadi di sini ada 2 warna. Ini satu warna ya, warna putih, dan yang ini adalah warna hitam. Kalau mau kalian rubah caranya, kalian klik dulu, pastikan. Nah, ini akan kelihatan ya, kalau warnanya hitam berarti dia terseleksi. Kalau sudah double klik, nanti akan muncul pilihannya. Seperti ini. Nah, misalkan saya ganti warna merah, lalu ini juga saya lakukan hal yang sama. Seperti ini ya. Nah, kita bisa atur, atau mungkin saya mau tambahkan lagi. Nah, kalau kursornya ada tanda plus di situ, kita bisa klik, nanti akan nambah satu warna lagi. Jadi mungkin ada 3 gradasi, bahkan lebih juga bisa. Kalau mau dihapus, tinggal diseleksi warna yang mau dihapus, lalu kita tekan delete, stop. Nah, kalau ingin gradasinya itu warnanya salah satu itu transparasi, nah misalkan yang sini bagian yang warna merah ini transparan, maka dipilih opacity-nya, diatur opacity-nya. Jadi diklik dulu warna yang ingin dikasih transparasi. Nah, di bagian opacity-nya kita ubah, kita kurangin ya, semakin kecil semakin transparan. Jadi misalkan saya isi 30. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada garis kotak-kotak, artinya dia warnanya transparan, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini ya.
Oke, sudah. Nah, ini kok warnanya nggak berubah? Ya iya, nggak berubah karena ternyata tadi warna gradiasinya teraplikasi di struknya. Nah, kalian bisa cek di bagian sini. Nah, kan saya maunya tuh yang warna gradasi itu fill-nya, maka saya swipe dulu. Nah, maka hasilnya seperti yang diinginkan. Kalau misalkan arah gradiasinya ingin diperbaiki, nah di sini ada tool yang namanya gradient tool atau shortcutnya itu G. Kalau kalian klik, nah nanti akan muncul garis seperti ini. Nah, kalian tinggal main-main di sini, misalkan kurang panjang atau kurang seperti apa gradasinya, nah bisa diatur di gradient tool melalui gradient tool. Oke. Nah, saya tidak akan membahas semua tool yang ada di toolbox pada video ini. Nanti videonya akan sangat panjang karena video ini cuma untuk pengenalan dulu. Saya cuma akan menjelaskan tool-tool yang pastinya sering kalian gunakan. Jadi selain tadi itu pengenalan sedikit tentang warna, nah ada yang namanya selection tool. Jadi kalau kalian mau menseleksi objek, mau memindah objek ke kanan ke kiri dan seterusnya, berarti kalian gunakan yang namanya selection tool atau shortcutnya V seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya direct selection tool atau shortcutnya A. Nah, ini untuk apa? Kalau kita gunakan atau kita aktifkan tool ini, maka node-node yang ada di objek ini akan muncul. Jadi kalau kalian perhatikan, misalkan saya aktifkan yang ini, yang selection tool, dia muncul memang, tapi kita tidak bisa seleksi dia. Kita cuma bisa resize atau kita rescale, kita ubah ukurannya, maksudnya seperti itu, atau kita rotate. Nah, kalau kita pakai direct selection tool, maka kita bisa ubah objeknya. Jadi kita bisa modifikasi, kita bisa tambahkan node-nya dan seterusnya. Kita juga bisa hapus, kita bisa geser seperti ini. Nah, kita rubah kurvanya, ini namanya kurva. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya ya. Di bagian atas ini ada yang namanya properties tool. Jadi dia akan muncul sesuai dengan tool yang lagi aktif. Di sini saya pilih text tool. Maka nanti akan muncul propertiesnya tentang karakter, tentang font face-nya, font size-nya, terus align-nya seperti apa, terus apakah dia itu dikasih bold, italic, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita aktifkan text tool. Kalau misalkan yang dipilih itu objek, maka dia akan berubah lagi menyesuaikan. Jadi karena ini objek shape ya, maka yang muncul adalah warna fill, warna stroke, terus di sini ada ukuran dari stroke-nya. Ini yang sekarang ini ukurannya 0,035 cm, bisa kita tebelin. Nah, ini kalau mau ditebelin atau mau dikecilin atau mau dihilangkan, nah bisa ya lewat properties tool. Tapi objek yang ingin dirubah harus dipastikan dia sedang terseleksi. Nah, terseleksi seperti apa ya? Di sini ada kotak warna biru seperti ini, berarti objek ini sedang terseleksi. Nah, di sini juga ada stylenya, style dari stroke-nya. Kalau kita pilih yang lain, nah nanti akan muncul, ini nggak begitu kelihatan karena kurang tebal. Nah, sekarang kelihatan ya. Jadi stylenya mau yang seperti apa kita bisa atur di sini dan seterusnya. Transparasinya kalau di A itu opacity ya. Misalkan saya mau kasih transparansi di objek, kita atur persentase dari opacity-nya. Nah, ini untuk perataan juga ada. Misalkan saya mau buat objek ini ada di tengah-tengah artboard, maka ini diklik, pastikan align to artboard, lalu bisa dipilih. Nah, seperti ini.
Tapi kalau misalkan ini ada 2 objek kayak gini, harus diseleksi dulu. Cara seleksi objek lebih dari 1 bisa langsung di drag drop seperti ini, atau klik satu objek dulu, tekan shift tahan, baru klik objek yang lain. Nah, kalau misalkan ingin objek ini kita atur align-nya atau kita atur perataannya, diseleksi dulu objek-objek yang mau diatur, baru pilih align. Nah, tinggal kalian pilih aja mau yang perataan seperti apa, apakah seperti ini dan seterusnya.